20 hari lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik. Kabinet pemerintahan Prabowo kini sedang dalam pembahasan. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi menteri ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya Asisten Khusus Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang Jumat siang kemarin. Beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Safri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1, adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Yang Mutia jadi Kominfo, Pak Safri akan jadi Menhan di periodenya Pak Prabowo nanti. Itu Anda yang tahu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung. Tidak hanya itu, nama Ketua Umum Demokrat AHY pun menjadi rumor masuk kabinet Prabowo dan menduduki posisi penting. AHY menanggapi santai dan menyatakan pemilihan menteri merupakan hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fokus menuntaskan tugas-tugas sebagai Menteri ATR BPN sampai dengan akhir penugasan. Peran berikutnya, portfolio berikutnya, di mana dan seperti apa, saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif. Kami tentu memiliki keyakinan bahwa beliau juga akan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan juga bisa membantu beliau mencapai target-target pemerintahan. Sementara yang cukup mengejutkan, nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga disebut-sebut masuk dalam kabinet Prabowo. Budi Gunawan diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta publik menunggu keputusan Prabowo Subianto. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Jajaran menteri di kabinet Prabowo adalah unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Memilih orang dan posisi yang tepat menjadi pertaruhan sukses tidaknya Prabowo memimpin pemerintahan ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Hambalang, diantaranya Safri Samsudin dan politisi Partai Golkar Mutia Hafid. Sebelumnya ada juga nama Kepala BIN Budi Gunawan yang digadang-gadang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Prabowo disebut-sebut sedang menyeleksi dan membahas calon menterinya. Lalu siapa saja yang jadi kandidat kuat calon menteri dan bagaimana jalannya roda pemerintahan ke depan dengan kabinet yang disebut-sebut akan diisi lebih dari 40 menteri ini. Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, lalu politisi Partai Golkar Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Nurdin dulu. Pak Nurdin, sudah ada info kader Golkar siapa saja yang masuk seleksi? Ada berapa orang kira-kira? Jadi memang kita sekarang ini kita berada dalam suasana menunggu keputusan Bapak Presiden terpilih sebagai di mana penentuan kabinet itu tentu merupakan hak prerogatif beliau. Tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo sebagai pemimpin bangsa yang sangat berpengalaman tentu akan menyusun kabinetnya sesuai dengan undang-undang yang baru, undang-undang negara yang baru, memberi ruang yang fleksibel kepada beliau untuk mewujudkan daripada visi misinya, mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dan tentu akan memilih daripada insan-insan Indonesia yang memiliki kompetensi, kapasitas dan mereka bisa ahli di bidangnya sekalipun bersumber dari politisi misalnya dari partai. Jadi kita jangan mendikotomi antara non partai profesional dengan
partai karena yang diusulkan misalnya Partai Golkar mengusulkan nama-nama kepada Bapak Presiden terpilih tentu yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya Pak Nusron Wahid, misalnya gitu ya. Nah, Pak Nusron Wahid diusulkan menjadi salah satu calon menteri. Nah, kalau beliau misalnya ditempatkan oleh Pak Prabowo, ini andaikan saja tenaga kerja, tentu Pak Nusron sudah berpengalaman di situ. Beliau pernah menangani BPTKI. Ya. Jadi tentu sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, dan tentu sudah ahli di bidang ini contohnya. Oleh karena itu maka Partai Golkar menyerahkan nama-nama, nanti penentuannya tergantung kepada kebutuhan dan keputusan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Oke, jadi Golkar nggak akan minta jatah-jatahan lah ya Pak Nurdin ya? Ya, kita tidak minta jatah, hanya kita mengharap. Oke, kita tidak mengharap minta, ya. Kita mengharap, bukan juga proporsional apa. Kekuatan Partai Golkar kan sangat signifikan di DPR, di mana Pak Prabowo juga tentu akan menciptakan kestabilan. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin bisa menjalankan proses pembangunan dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu perimbangan kekuatan antara legislatif dengan eksekutif itu sangat penting. Nah, Partai Golkar adalah partai yang nomor 2 setelah Pak Andreas di parlemen. Dan insya Allah mohon doanya besok Pak Andreas kita akan dilantik ya menjadi anggota DPR RI. Insya Allah. Terus pelantikan dulu nih. Oke, Pak Andreas, kalau melihat sekarang sepertinya tidak hanya Partai Golkar sebagai pengusung utama Pak Prabowo Gibran ya yang kemarin ada di Pilpres, tapi PDI Perjuangan juga sepertinya intensif nih dengan Partai Gerindra juga dengan Pak Prabowo untuk membahas pemerintahan 5 tahun ke depan lah, katakanlah kalau memang belum membahas menteri tapi membahas pemerintahannya dulu. Tapi intensitas komunikasi antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan yang belakangan juga kabarnya Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini jadi sinyal betul bahwa PDI Perjuangan pada akhirnya akan menyokong pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Pak Andreas? Ya, kalau komunikasi saya kira secara informal itu tetap terjalin gitu, baik secara partai maupun secara personal gitu. Dan tidak semua tentu komunikasi tukar pikiran antara para elit ini diumumkan ke publik gitu. Tapi gini Mas Radi, kembali soal pembentukan kabinet. Ya tiap kali, ini kan tiap 5 tahunan ketika kita bahas soal pembentukan kabinet, dua kutub diskusi itu kan selalu muncul antara apa yang orang sebut dengan second kabinet, kabinet ahli, dan kemudian kabinet akomodatif gitu, artinya mengakomodasi semua kekuatan politik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam percakapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun teman-teman di lingkungan Pak Prabowo, ya dua terminologi ini sama-sama digunakan. Artinya baik itu second kabinet maupun mengakomodir semua kekuatan politik. Nah, saya kira di dalam pembentukan kabinet itu ya secara normatif Presiden punya hak prerogatif, dan hak prerogatif itu akan berarti antara dua kutub ini gitu. Bagaimana Presiden kemudian menempatkan diri, mempunyai visi, misi dan positioning dia di dalam menentukan kabinetnya dengan melihat pada tantangan-tantangan ke depan. Ya, kita berharap bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu yang terbaik, dalam arti bahwa ya dia perlu mengakomodir, tetapi juga dia perlu untuk menempatkan kabinetnya itu dengan orang-orang yang ahli di dalam mempunyai kompetensi lah di dalam bidang-bidang yang akan diberikan penugasan oleh beliau sebagai presiden. Nah, itu sepenuhnya tentu pada wilayah Pak Prabowo, dalam arti hak prerogatif tadi. Ya, Pak Andreas, banyak kalangan yang menilai bahwa transisi pemerintahan kali ini bisa dibilang sepanjang sejarah mungkin yang termulus begitu ya, di antara transisi-transisi pemerintahan sebelumnya. Nah, PDI Perjuangan akan menjadi bagian transisi pemerintahan yang dikatakan mulus itu tadi berarti ya, untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Ya, PDI Perjuangan itu partai yang taat terhadap konstitusi. Kita kalah maupun kita menang, kita melaksanakan apa yang menjadi
misi politik kita dalam hal ini ya. Kali ini PDI Perjuangan belum berhasil di pemilihan presiden, dan semua sudah tahu keputusan sudah ada. Tapi PDI Perjuangan adalah partai pemenang di DPR, di parlemen. Nah, oleh karena itu saya kira ya kalau orang mau mengajak bicara PDI Perjuangan, saya kira ya sangat wajar gitu, karena perlu untuk melakukan komunikasi ini gitu. Dan PDI Perjuangan tentu ya memberikan secara konstitusional, kita memberikan dukungan terhadap proses pemerintahan ke depan. Arti bahwa ya termasuk juga bahwa proses transisi itu harus berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian pemerintahan itu bisa berjalan ke depan. Yang harapan yang terbaik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini tentunya. Saya kira tidak dengan maksud untuk bermulut-mulut manis gitu menyampaikan, tapi itu fakta yang harus kita lakukan, dan itu komitmen dari partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan tentu mendukung itu dalam proses transisi ini. Oke, Mas Agung, kalau banyak pihak juga yang menilai bahwa menjelang pelantikan presiden lalu penetapan kabinet gitu, kok jadi anti klimaks ya dari Pilpres kemarin. Kalau saya menilainya enggak. Ini adalah satu hal positif untuk sama-sama membangun bangsa ke depan dengan proses yang transisi yang cukup mulus dan mungkin sangat mulus dibandingkan dengan transisi pemerintahan yang lain. Anda sepakat bahwa transisi pemerintahan Prabowo Gibran dari pemerintahan sebelumnya ini sangat mulus sekarang? Sangat mulus sekali ya. Kenapa? Karena kalau di masa Pak Jokowi dari Pak SBY itu kan hanya ada tim transisi. Betul. Nah, ini ada tim sinkronisasi plus ada pelantikan wakil-wakil menteri untuk memastikan keberlanjutan itu bisa langsung terinjeksi di beberapa kementerian strategis. Keuangan, pertanian, Kominfo ya. Seperti itu. Jadi saya kira ini mulus sekali, ada kata sekalinya, karena memang luar biasa dikawal oleh Presiden Jokowi. Cuman yang kedua yang ingin saya bahas sesuai dengan tema kita, saya teringat Rakernas ke-5 PDIP yang memberikan poin ada 17 itu. Di poin pertama ada kritik soal pileg yang kurang baik ya, alias brutal ya sistemnya seperti itu. Yang kedua ada poin menarik soal check and balances. Nah, saya kira poin kedua ini yang saya kira menjadi dinamika di internal. Mungkin Bang Andreas nanti bisa konfirmasi apakah perlu saya tanyakan nanti Bang Andreas. Dinamika di internal PDIP ada soal bagaimana mengawal check and balances, tapi ada juga arahan eksternal di mana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini akan segera dihelat dan ada arahan untuk melibatkan PDIP agar masuk ke dalam kabinet. Walaupun tipis-tipis. Ketika muncul nama Pak BG itu kan tipis-tipis, karena saya menganggap ini komunikator ulung PDIP, pasca almarhum Pak Taufik Kemas tiada gitu. Pasca Mas Pram menjadi Cagup DKI. Jadi Pak BG muncul ini sedikit banyak, walaupun PDIP ada rasa oposisinya, tapi juga harus ada rasa koalisinya lah. Seperti itu. Sehingga ada proporsi kekuasaan di sana, ada juga proporsi oposisi di sana, sehingga citra PDIP yang ingin dalam tanda petik menjaga demokrasi, check and balances tadi tetap bisa berimbang dengan nafas untuk mengawal pemerintahan bersama Pak Prabowo, seperti itu. Ini artinya memang tidak salah begitu ya ketika PDIP ada di dalam pemerintahan, tapi tetap melakukan kritik dari dalam gitu ya. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam tipis lah seperti itu. Jadi citra ingin mengawal demokrasi jalan, citra menguatkan pemerintah jalan, dan skenario lagi jalan. Karena PDIP ini DNA-nya bisa beroposisi, tapi juga bisa berkoalisi, Bang Andreas ya. Jadi bukan main ini memang PDIP sekarang. Saya teringat pada kepemimpinan Presiden SBY pada saat itu juga ada Golkar, ada PKS yang dalam tanda kutip nakal. Nakalnya itu mereka melakukan kritik, tapi mereka juga ikut membangun komunikasi di dalam pemerintahan. Nah, saya ke Bang Andreas lagi, tadi harus dijawab juga posisi PDI Perjuangan dengan munculnya nama Pak BG yang saat ini santer sekali akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, terutama santernya kalau obrolan warung kopi katanya masuknya jadi Menko katanya. Nah, ini apakah memang Pak BG punya peran tersendiri atau ditugaskan oleh Bu Mega berperan khusus untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dengan tidak menghilangkan checks and balances tadi? Saya tidak tahu persis artinya ada penugasan, dan saya kira ya tidak terlalu etis juga kalau kita bicara nama ya dalam situasi seperti ini. Dalam arti apa? Kalau jadi ya syukur, kalau nggak jadi kan nggak enak. Jadi gini, kalau saya lihat artinya secara pribadi ya, antara Pak BG dengan Pak Prabowo ini kan saya kira
salah satu orang tokoh penting yang menghubungkan Pak Prabowo dengan pemerintahan sekarang di awal periode kemarin 2019-2024 ini. Saya kira beliau adalah orang yang ada di belakang layar itu, yang kemudian ya kita tahu lah bagaimana perjalanan di kereta itu gitu ketika pertemuan itu terjadi gitu. Saya kira dengan peran beliau, pengalaman beliau, ya saya kira, dan hubungan pribadi yang saya kira penting. Karena bagaimanapun presiden itu perlu mempunyai orang-orang yang dia percaya. Ya. Dan saya kira di sini ya tentu itu adalah wilayah, benar-benar wilayah presiden untuk memutuskan dan menempatkan orang yang menurut dia percaya dan punya kompetensi. Itu penting. Saya kira sebagai seorang pemimpin, Pak Prabowo tentu sangat tahu soal itu. Oke. Pak Nurdin, ini kan kondisinya sekarang, Pak Nurdin, partai-partai yang diajak komunikasi oleh Pak Prabowo makin luas, bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tapi di luar koalisi juga, termasuk terakhir ya isunya ya PDI Perjuangan juga diajak nih berkomunikasi. Anda tidak masalah atau Golkar tidak masalah dengan hal itu? Sama sekali tidak masalah. Begini, kalau kita berbicara tentang dasar negara, falsafah negara, kan Pancasila. Ya. Pancasila, demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat. Jadi saya kira Pak Prabowo itu sangat paham tentang pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila. Ini poin yang diharapkan, bahwa dan memang sistem kita itu tidak mengenal yang namanya koalisi, yang namanya oposisi. Yang kita kenal adalah kerjasama politik. Ya, tapi kita berkoalisi karena gabungan beberapa partai dalam rangka untuk mengusung calon pilkada, pilpres, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila Pak Prabowo itu adalah, menurut saya, itu mengimplementasikan daripada demokrasi Pancasila. Tapi tidak berarti bahwa dengan bergabungnya misalnya seluruh partai dalam proses pembangunan bersama eksekutif, tidak berarti bahwa check balances itu tidak terjadi. Hanya persoalannya adalah jangan kita menerjemahkan bahwa hanya misalnya ini PDIP di luar pemerintahan, kemudian hanya PDIP yang bisa menciptakan check balances, tidak seperti itu. Karena tetap kita yang dalam koalisi pun ini tetap melancarkan kritik-kritik yang konstruktif, bukan destruktif. Nah, konstruktif itu ada dua cara. Bisa disampaikan melalui publik, bisa juga melalui komunikasi politik dengan eksekutif, dengan Bapak Presiden misalnya. Tapi tetap kita akan melakukan, apalagi Pak Prabowo pernyataannya beberapa hari lalu itu sangat positif sekali untuk bangsa ini. Bahwa kalau saya tidak dalam jalan yang benar, tegur dan sebagainya. Itu sebuah keterbukaan, keikhlasan daripada seorang pemimpin terpilih seperti itu. Nah, oleh karena itu, semua partai ini akan melaksanakan daripada checklist. Tinggal caranya bagaimana. Nah, menurut saya caranya tidak adalah cara nilai-nilai Pancasila. Ini Pak Andreas sekarang baru mengikuti pembekalan, jadi sekarang bicara Pancasila. Ya, dalam konteks bukan hanya ini beyond rekonsiliasi berarti ya, bukan hanya rekonsiliasi tapi tidak, justru sekarang katakan Pak Prabowo itu betul-betul keikhlasan, tekad, semangat beliau untuk membangun bangsa ini dalam suasana kekeluargaan, gotong royongan. Ingat, jati diri bangsa Indonesia, kata Bung Karno, adalah gotong royong. Bung Karno mengatakan jati diri bangsa Indonesia adalah gotong royong. Di mana kemudian itu ketika sidang BPPKI menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Pak Nurdin, sekarang saya bicara soal posturnya nanti. Saya yakin Golkar sebagai partai pengusung utama juga Prabowo Gibran pada saat Pilpres sudah diinfokan juga lah sebenarnya pasti tentang postur yang akan ditetapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti dalam kabinetnya. Jadi sudah fix ya, akan ada 44 menteri kurang lebih yang akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran? Yang pasti bahwa Pak Prabowo menyusun, membuat nomenklatur dan posturnya berdasarkan atau sesuai dengan visi-misi beliau. Karena beliau akan fokus betul-betul akan mewujudkan daripada janji-janji kampanye dalam bentuk visi-misinya. Nah, oleh karena itu, berapa jumlahnya, bagaimana nomenklaturnya, itu akan disesuaikan. Dan saya yakin bahwa beliau akan mengusung keberlanjutan. Dan ketika keberlanjutan, maka tentu infrastruktur juga menjadi prioritas. Kemudian beliau mengatakan kita menghadapi krisis energi, krisis pangan, maka beliau tentu akan fokus juga kepada pangan. Dan ketiga adalah beliau menyadari bahwa membiayai APBN itu perlu peningkatan sumber penerimaan negara. Nah, tentu akan melihat bahwa perlu ada misalnya Menteri Penerimaan Negara, misalnya seperti itu. Jadi saya yakin bahwa beliau akan menyusun posturnya, termasuk nomenklaturnya, menyesuaikan dengan visi misinya yang antisipatif terhadap tantangan dalam negeri maupun tantangan dari luar.
Oke, saya akan berbincang yang lebih seru nanti setelah jeda nih. Saya akan tanyakan ke Mas Agung karena bapak-bapak ini sepertinya tidak akan mau menjawab kalau saya tanya nama-nama siapa aja nih. Jadi kita bahas kita aja dulu nih obrolan warung kopi karena bagaimanapun masyarakat menantikan sosok-sosok penting yang akan dilantik oleh Prabowo Gibran nanti, termasuk yang saat ini beredar 44 nama ya, kurang lebih 44 nama yang beredar di masyarakat begitu. Siapa saja yang potensial untuk masuk, termasuk katanya konon ada Menko-nya itu ada 6. Ada komposisi 6 menteri koordinator yang akan ditunjuk oleh Prabowo Gibran. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kami akan bahas bersama Mas Agung Baskoro. Tetaplah bersama kami. Masuk ke tahap pembicaraan yang lebih seru, Mas Agung. Bahwa kita akan membahas nama-nama meskipun ya masih obrolan-obrolan warung kopi, tapi saya rasa layak loh untuk dibahas. Posturnya itu ada 6 Menko kalau digadang-gadang di berbagai media sudah dimunculkan gitu. Dan nama-nama yang saya pikir relatif merepresentasikan juga orang-orang profesional sepertinya, meskipun mereka orang-orang partai politik, tapi karena masih muda dan punya rekam jejak ya cukup baik. Ini bisa cukup diapresiasi seperti ada Mas Ahaye masuk di situ, lalu ada Pak Erick Thohir juga masuk lagi, sosok-sosok muda seperti Mulyaman Hadad juga masuk. Bagaimana Mas Agung menilai sejauh ini obrolan warung kopi yang sepertinya mengarah ke 70% lah, sepertinya nama-nama ini akan diakomodasi oleh Prabowo Gibran nanti? Ya, kalau dari banyak daftar yang berseliweran ya soal susunan kabinet plus namanya gitu ya, maka ada beberapa latar yang menarik untuk kita bedah. Pertama, kalangan dari partai ya, itu mendominasi. Yang kedua, ada kalangan profesional. Nah, yang ketiga, ada orang dekatnya Pak Jokowi. Ya, yang keempat, yang menarik adalah ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo juga. Yang memang ya dia teriris atas nama Gerindra, apakah teriris atas nama profesional, teriris atas nama ormas dan seterusnya. Jadi saya melihat ini. Dan satu lagi, ada orang dekatnya Ibu Mega. Oh iya, tadi yang tadi. Walaupun Bang Andreas tadi bilang masih belum pasti. Masih belum pasti. Ya, tapi itu masuk juga dalam kategori karena mengemuka nama tersebut sehingga saya melihat komposisi ini memang komposisi yang jamak kita tahu bahwa kabinet itu lebih banyak porsi akomodasinya, gitu. Kemudian baru kita bahas soal ahlinya gitu. Walaupun memang ada perdebatan soal itu, ada trade off yang sering mengemuka dan ini yang perlu dipecahkan oleh Pak Prabowo dengan kepemimpinannya yang kuat. Kenapa? Karena di domestik kita punya tantangan yang cukup kompleks soal ya tadi menurunnya kelas menengah, ada keterbatasan fiskal. Terus di eksternal ada tantangan geopolitik yang cukup luar biasa seperti itu. Sehingga penunjukan orang-orang yang tepat di kabinet itu menjadi penting. Agar apa? Agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini bukan apa-apa. Ini periode pertama beliau. Apalagi tadi ada arahan transisinya sudah sangat mulus. Mestinya kinerjanya harus sangat optimal. Harus sangat optimal, ya betul, setuju. Dengan transisi yang mulus ini justru seperti tidak ada kerikil gitu ya. Betul. Jalannya jalan apa ya? Hot mix gitu ya. Hot mix tanpa bebas hambatan, sehingga harus ya jangan sampai mengecewakan rakyat. Orang-orang yang dipilih juga harus yang benar-benar meskipun dari partai politik tapi harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya. Kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi Anda mengatakan ya kita tidak meminta tapi ya menawarkan begitu ya kader-kader terbaik Partai Golkar untuk disodorkan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Sejauh ini selain nama Mutia Hafid ada nama-nama kader terbaik Golkar siapa lagi Pak Nurdin yang akan disodorkan? Ya, saya dengar-dengar ya. Bukan hak prerogatif juga Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil ya. Terbuka di dalam partai dan memang itu merupakan komitmen bahwa kita serahkan semuanya kepada Pak Bahlil sebagai ketua partai. Tetap yang pertama ya Pak Bahlil sendiri. Sekarang kemudian Pak Erlangga Hartarto. Yang sangat berhasil menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi pandemi. Kemudian Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Ya kemudian Pak Ibu Mutia Hafid. Ya ada Pak Nurdin, mantan sekjen, wakil ketua DPR. Ya. Berakhir hari ini, beliau mantan Danjen Kopassus bintang 3 itu sangat qualified gitu. Kemudian ada Aman Abdul Rahman, itu wakil ketua Komisi 7 dari Partai Golkar. Ada Nusron Wahid. Nusron Wahid, ya betul.
Ya, sekitar nama-nama itulah yang diusulkan oleh Partai Golkar. Oke, Pak Nurdin sendiri enggak nih ya? Maaf, tambah satu lagi, Menteri Pemuda, Dito. Oh, Mas Dito, oke. Pak Nurdin sendiri enggak nih ya? Kita konsentrasi DPR. Oke, konsentrasi mengawal parlemen. Oke, kalau tadi sudah memunculkan nama-nama yang ya saya pikir juga memang nama-nama itu ya Mas Agung yang berseliweran di masyarakat, di publik begitu, nama-nama yang kader-kader terbaik Partai Golkar yang disodorkan kembali oleh Partai Golkar untuk mengisi posisi kabinet. Melihat itu Bang Andreas, ini melihat Partai Golkar dengan nama-nama yang tadi diusung atau disodorkan begitu ya, Anda melihat akankah ada perubahan wajah kabinet di depan? Yes, seharusnya iya, dalam arti bahwa tiap masa kan dengan tantangannya gitu. Dan tiap pemimpin tentu dengan visi dan misinya. Meskipun Pak Prabowo menyampaikan di dalam kampanye soal keberlanjutan, tapi tentu beliau punya ada obsesi, ada visi, ini menarik. ada visi sendiri yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Saya kira kita semua tahu misalnya soal makan siang gratis atau makanan bergizi beliau sampaikan. Nah, itu kan sesuatu yang baru gitu kan di dalam rencana pemerintahan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Juga beberapa hal lain gitu yang juga kita lihat bahwa Pak Prabowo mempunyai pandangan sendiri gitu terhadap situasi dan tantangan ke depan gitu. Dan untuk itu memang perlu ada orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya gitu. Dalam arti itu tadi mempertemukan antara keahlian, kompetensi dan kemudian akomodasi itu gitu. Nah di sini saya kira kepiawaian dari seorang pemimpin dalam hal ini presiden untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah kita harapkan itu yang terbaik. Oke, ya Pak Andreas, Anda mengatakan meskipun mengusung misi keberlanjutan, ini menarik. Pak Prabowo tetap punya obsesi untuk menjalankan roda pemerintahannya 5 tahun ke depan. Menurut Anda obsesi semacam apa yang dimiliki seorang Prabowo Subianto yang bisa membuat wajah kabinet dan pemerintahannya ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, terutama yang saat ini sedang diestafetkan, pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Ya, saya kira keinginan untuk Indonesia yang bisa berkompetisi di tataran global, menghadapi tantangan geopolitik. Pak Prabowo kan kalau boleh saya katakan tipe pemimpin yang mempunyai pandangan-pandangan grandios gitu, orang bilang pandangan-pandangan yang besar ke depan untuk Indonesia. Harapan-harapan seperti itu kan harus didukung oleh kemampuan baik orang maupun sumber daya yang dimiliki di dalam negeri ini gitu, untuk kemudian beliau bisa menampilkan orang-orang yang benar-benar mumpuni di kabinetnya. Saya kira ini yang kita tunggu tentunya dalam arti terlepas dari kita berada di dalam atau di luar di kabinet, tapi saya kira masyarakat Indonesia pasti mengharap dan menunggu itu gitu, sehingga jangan sampai hanya sampai di dalam pembicaraan, hanya sampai di dalam retorika saja, tapi itu juga bisa muncul di dalam fakta-fakta pemerintahan ke depan. Oke, sebelum ke Mas Agung, saya harus tanyakan dulu nih Mas Agung ya, ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, Golkar akan memberikan keleluasaan untuk seorang Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mewujudkan obsesinya yang dikatakan Bang Andreas tadi, Pak Nurdin? Oh, itu pasti. Jadi di samping undang-undang, kita secara dalam komunikasi politik, dan memang seharusnya begitu, kita beri kewenangan penuh, kita beri kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, karena beliau yang paling tahu apa yang sebagai leader pemimpin itu kan harus dia mengarahkan, dia merencanakan, kemudian dia membagi perencanaan itu, kemudian dia mengeksekusi perencanaan itu dengan para pembantu-pembantunya. Tapi sebagai leader dia yang paling tahu, beliau yang paling tahu tentang bagaimana bangsa ini. Maka Golkar tidak akan paling kalau beliau minta masukan diberikan masukan oleh ketua maupun pengurus partai Golkar lainnya apabila diminta. Tapi kemudian kita tidak akan menyampaikan kepada sesuatu yang kira-kira beliau akan menjadi
membawa dirinya menjadi ada hambatan dalam menentukan personil di para kabinetnya. Oke, termasuk obsesinya Pak Prabowo mungkin pada saat menyusun kabinet Prabowo Gibran. Kalau saya kok cenderung percaya ya, obsesi Pak Prabowo ini juga akan diwujudkan oleh dirinya sendiri, meskipun misi keberlanjutan itu pada awal kampanye Pilpres ini diusung Pak Prabowo, misi keberlanjutan Jokowi Ma'ruf lah katakannya. Dan pada saat itu publik menilai, wah keberlanjutan ini sepertinya akan benar-benar diwujudkan karena di situ ada posisi Gibran Rakabuming sebagai putranya Presiden Jokowi saat ini. Tapi kok saya percaya obsesi itu akan diwujudkan. Anda juga akan percaya, Mas Agung? Iya, kita akan lihat dalam tanda petik the real Prabowo itu after 20 Oktober 2024 ya. Jadi kalau misalkan narasi keberlanjutan begitu hegemonik sampai hari ini mengemuka, saya kira wajar itu akan terus dilanjutkan. Tapi kita akan lihat sisi lain di mana ini Prabowo. Gitu. Artinya ada kementerian yang dirombak, ada nomenklatur baru, ada Menko yang dipecah, kemudian ada gaya kepemimpinan yang baru ya. Jadi ketika Pak Prabowo beranjang sana ke negeri-negeri sahabat, ke negeri-negeri adik kuasa, kita lihat begitu pedenya beliau kemudian menggunakan bahasa-bahasa asing ya, Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Saya kira ini the new of Indonesia face gitu. Jadi maksud saya ini udah beda gitu. Dari luar orang lihatnya udah beda, dari dalam juga beda karena kementeriannya banyak yang dirombak, berubah. Dan saya kira ini pesan positif. Nah, tinggal bagaimana pesan positif ini di tataran mikro yang menjadi dalam tanda petik tantangan Pak Prabowo karena beliau orang makro manajemen ya. Ini orang-orang di bawahnya harus benar-benar disupport tim yang the dream team lah. Ya kalau main bola itu nih kalau strikernya udah bagus, nih gelandang sama backnya, kipernya juga harus oke nih. Jadi pemilihan menterinya akhirnya menjadi krusial. Jadi ketika misalkan ada nama Mbak Mutia maju, kemudian Pak Syafri maju, nah artinya publik harus terlibat mengawal apakah Mbak Mutia, kemudian Pak Syafri ini benar-benar yang terbaik di bidangnya, apakah Menkominfo, Pertahanan. Jadi dikritisi ya apakah lewat rekam jejaknya, visi misinya, ada komisi-komisi lain yang terlibat seperti Pak Jokowi di masa periode pertama, KPK, PPATK, Komnas HAM, seterusnya. Orang ini memang benar-benar layak nggak jadi menteri? Jadi kita udah tahu bahwa ketika ada yang dipanggil ke Hambalang itu berarti calon menteri kan. Nah saya berharap media-media langsung menyorot tuh rekam jejak semuanya, dibedah, dikuliti supaya apa? Supaya publik terlibat, partisipasi masif. Kenapa? Karena di sisi seberang parlemennya ini agak-agak susah dalam tanda petik berseberangan kan. Publiknya yang harus kuat, persnya harus kampusnya juga terlibat dan seluruhnya, sehingga apa? Pak Prabowo memang disupport oleh the dream team tadi. Jangan sampai beliau sendirian udah bagus, timnya di bawah kropos seperti itu. Jadi ini waktunya publik, kita sebagai publik, terlibat, media juga menjadi optimalnya. Kasarnya kalau di DPR-nya nggak ada oposisi, kita yang jadi oposisi, menjalankan beroposisi. Tapi perlu ada mobil satelit pers di Hambalang, di Kertanegara gitu ya, di istana itu biar dipantau semua. Dan saya harap Pak Prabowo juga jangan anti dengan sorotan-sorotan media karena ya itulah eranya. Fungsi pengawasan ada di kami dan juga di publik gitu. Tapi spin-off-nya 20 Oktober ya berarti ya? Pelantikan 20, katanya 21 sudah ada nama-nama. Sudah ada nama, bahkan tanggal 20 akan diumumkan katanya. Dan 21 akan dilantik. Nah, ini juga saya akan bahas sedikit, Mas Agung. Sepertinya jarang juga terjadi pada era-era sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya, bahwa setelah dilantik langsung hari itu juga diumumkan. Apa yang terjadi saat ini dengan Prabowo Subianto yang punya obsesi? Ya ini obsesi lagi nih, obsesi yang akan diwujudkan seorang Prabowo Subianto. Tanggal 20 akan diumumkan juga nama menteri. Iya, artinya memang modal transisi yang mulus tadi, ya, saya kira diorkestrasi dengan segera dilantik supaya pesan positif itu terus konsisten dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Karena apa? Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang nggak maksimal ya seperti itu, nanti jadi anti klimaks gitu. Nah, saya berharap ketika dipanggil nama-nama ini oleh beliau, nama-nama ini merupakan nama-nama yang terbaik dari yang terbaik lah kalau bisa. Nama-nama yang memberikan pesan optimis sehingga ujungnya klimaks ketika menteri itu dilantik. Ini loh orang-orang terbaik, putra-putra bangsa yang besok akan mendampingi Pak Prabowo sebagai menteri-menterinya. Dan menteri-menteri ini juga nggak sembarangan dalam artian ya ini memang jatah saya, ini memang hak kami, partai ini, profesional itu, ormas ini. Karena apa? Ada beban dan tanggung jawab moral di sana. Karena menjadi menteri itu kan nggak kepalang tanggung sebenarnya, tapi seringkali dipersempit bahwa ini sebatas bagi-bagi posisi, bagi-bagi kursi dan akomodasi politik seperti itu. Makanya nggak heran sekarang udah mulai dipanggilin ya ke Hambalang ya, satu-satu karena 20
Oktober Bentar lagi. ini akan langsung diumumkan dan tidak akan memakan waktu lama. 20 Oktober itu akan hanya kurang lebih 2 minggu ke depan. Pak Nurdin, jadi sudah fix ya 20 Oktober nama-nama menteri ini akan diumumkan ya? Oh, itu kita belum tahu itu. Itu kan ruang dan waktu itu adalah keputusan Bapak Presiden terpilih. Oke. Kita nggak tahu pasti tanggal 20, tanggal 21. Ya, itu kewenangan daripada Pak Prabowo. Tentu beliau akan melihat time yang tepat untuk mengumumkan itu. Oke. Tapi feeling saya juga tanggal 20 diumumkan. Tanggal 20 itu ya. Sama pertanyaan saya dengan Mas Agung tadi. Anda melihat penetapan atau pengumuman menteri-menteri di tanggal 20 ini adalah sesuatu yang positif untuk Golkar? Ya tentu sangat positif. Karena memang jarak antara penetapan presiden terpilih dengan pelantikan itu kan cukup jauh, 4-5 bulan kan. Jadi ini waktu yang sangat cukup bagi Bapak Presiden terpilih untuk memikirkan, merencanakan, memutuskan dari para pembantunya termasuk nomenklatur dan sebagainya. Ini sangat positif untuk bangsa ini. Tapi kalau ke depan terlalu lama juga begini, menunggu begini juga itu tidak kurang bagus juga. Jadi mungkin pada nanti jangan terlalu lama antara penetapan presiden terpilih dengan pelantikannya. Ya 2 bulan, 3 bulan cukup lah. Ya, auranya udah positif banget ini Mas Agung. Ya, kondusif. Kalau kondusif gitu ya. Jadi kita tinggal benar aja publik tinggal mengawal aja nih. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Nurdin gimana? Kenapa kondusif sekali? Karena ini kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan Pak Presiden terpilih itu kan sangat kompak. Ya. Samping itu karena Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan jadi masih selalu bersama-sama dengan Presiden. Ini salah satu faktor memuluskan daripada pengalihan kepemimpinan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Oke, terakhir Pak Andreas, PDI Perjuangan juga menganggap ini satu hal atau aura yang positif yang dibawa Prabowo Subianto untuk segera dilantik menjadi presiden terpilih dan menetapkan menteri-menterinya. Kalau segera dilantik itu udah tanggalnya kan kita sudah tahu tanggal 20. Ya, 20 dan 21 kabarnya. Kalau kabinet saya kira baik gitu, sooner is better. Dalam arti kalau lebih cepat lebih baik. The sooner the better ya. Karena ya Pak Prabowo punya waktu yang cukup gitu. Seperti tadi Pak Nurdin sampaikan, sejak penetapan sampai dengan tanggal 20 Oktober itu jeda waktu yang cukup panjang untuk beliau melihat dan kemudian ya mempertimbangkan dan memutuskan gitu. Sehingga katakanlah ya tanggal ya belasan nanti itu sebenarnya sudah ada di tangan gitu. Dalam arti ya tinggal media bisa korek-korek atau tidak gitu. Dalam arti ya kalau sudah ada di tangan kan tinggal umumkan gitu. Dan di situ lebih cepat lebih baik sehingga dengan demikian bisa langsung bekerja gitu. Hari berikut bisa langsung bekerjanya di IKN atau di Jakarta kita nggak tahu. Oke, baik. Saya Mas Agung, Pak Andreas dan Pak Nurdin. Saya pada saat membicarakan kabinet beberapa waktu yang lalu pernah menganalogikan bahwa take off-nya pemerintahan Prabowo Gibran ini saya ibaratkan sebagai pesawat eksklusif yang diawasi oleh air traffic control. Kita masyarakat sepertinya akan duduk di air traffic control itu ya untuk mengawasi take off-nya Prabowo Subianto sebagai pilot dan Gibran Rakabuming Raka sebagai co-pilot dengan di belakangnya adalah orang-orang atau passengernya adalah orang-orang yang tadi diisi dengan orang-orang hebat tentunya. Dan sama-sama kita kawal, ya kita tidak ingin pesawat itu crash di tengah jalan ya. Kita doakan bersama kalau memang ini satu hal yang positif. Saya lihat dari Pak Nurdin sudah positif, Bang Andreas juga sudah positif dari PDI Perjuangan. Ya tinggal kita yang ngawal bersama akan berjalan seperti apa dan semoga tidak ada yang aneh-aneh lah ya 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, politisi Partai Golkar Pak Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politika Mas Agung Baskoro telah berbagi perspektifnya. Seru banget nih dialog kita pagi hari. Terima kasih Mas Agung.